Dan mulai sekarang Bu, Ibu selalu ucapkan doa ini. Katakan begini, ya Allah, yang bilang, saya beristighfar kepadamu dari semua kata-kata buruk yang pernah aku ucapkan buat diriku, keluargaku, dan juga hartaku. Bisa saja ada orang terhalangi rezekinya karena dia sendiri selalu mengucapkan kata buruk. Mungkin buat dirinya, mungkin buat keluarganya. Jadi mulai doa itu dengan kata-kata yang baik. Alhamdulillah, kalimat suci dan kalimat mulia yang selalu terucapkan dari orang-orang yang menjaga kesucian hubungannya dengan Sang Pencipta Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dua rangkaian kata ini, alhamdulillah, adalah kalimat penghubung antara Dia dengan hamba-hambanya yang dengannya segala kebutuhan kita untuk menjalankan roda kehidupan di muka bumi ini akan terpenuhi. Apapun itu yang kita butuhkan selama nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan pelanggaran, maka akan dipenuhi. Dan puncaknya nanti di akhirat di surga akan mendapatkan derajat yang tinggi. Oleh karena itu, jadilah hamba Allah yang selalu mengucapkan dua kalimat ini, alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentu juga sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau semuanya dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya, kota Mekah. Dan kita tahu betapa pedihnya orang kalau diusir dari kampung halamannya. Dan 10 tahun fase Madinah, semuanya penyempurnaan agama, sehingga sampai kepada kita agama yang mulia, agama Islami, dan kita bisa jadikan sebagai panduan hidup kita. Dan juga tentunya kita berharap apa yang telah dijanjikan dengan satu kali salam hormat kepada beliau akan dibalas dengan 10 rahmat Allah. Dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan solusi dari permasalahan-permasalahan. Oleh karena itu, setelah memuji Allah, sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salam hormat kepada beliau. Pertama-tama, ahlan wa sahlan, selamat datang semua ibu-ibu yang bergabung dalam majelis ta'lim ini, ataupun mungkin ada dari tempat-tempat lain yang bergabung. Semoga saja Allah ikhlaskan niat ibu-ibu sekalian, serta juga Allah catatkan setiap langkah dan pengorbanannya untuk datang ke kota Jakarta dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebutuhannya dunia dan akhirat dipenuhi dan dimudahkan. Siapapun yang sedang sakit semoga disembuhkan, yang sedang terlilit utang dilunasi utangnya, yang sedang punya masalah semoga Allah selesaikan permasalahannya, dan semoga Allah panjang umurkan di atas ketaatan, kesempurnaan iman dan amal saleh. Serta semoga juga Allah sebagaimana pertemukan dan satukan kita dalam majlis ilmu ini, semoga juga disatukan di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. InsyaAllah kita ikhlaskan niat kita, saya sebagai pengisi materi dan juga ibu-ibu yang hadir, karena memang majlis ilmu majlis yang mulia. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, siapa yang keluar niatnya tulus karena ingin menuntut ilmu, maka akan diberikan pahala haji lengkap. Jadi kalau kita tahu berapa beratnya dan besarnya biaya haji dan waktu yang harus diluangkan, sebenarnya bisa didapatkan dengan rutin hadir di majelis ilmu. Juga dalam hadis yang lain yang sahih, kata Nabi SAW, sampai yang keluar ikhlas menuntut ilmu, maka dia seperti orang yang sedang berada di jalan Allah, maksudnya seperti pahala jihad. Juga dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala memiliki golongan malaikat yang khusus keliling di muka bumi ini. Mereka mencari majlis-majlis ilmu atau majlis zikir. Kalau mereka temukan, maka mereka saling panggil satu sama yang lain. Kemudian mereka memenuhi dari majlis itu sampai ke langit, karena mulianya majlis ilmu itu. Memang kelebihan agama kita adalah ilmu ini, ibu-ibu sekalian. Jadi memang duduk mendengarkan ilmu itu bagian daripada agama kita. Nabi Muhammad SAW sangat senang kalau ada orang yang datang menuntut ilmu, walaupun hanya mendengarkan sebuah hadis atau sebuah ayat saja. Dan beliau mengatakan, marhaban bi talabatil ilm, selamat datang kepada para penuntut ilmu. Ilmu ini, ilmu agama, lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat lapar, minuman pada saat haus, tempat tidur pada saat letih, obat pada saat sakit.
Karena ilmu agama ini nanti akan memandu kita mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur, mana obat yang boleh dan tidak boleh. Maka belajar seperti ini itu bukan pilihan, tapi sebuah kewajiban. Sebagaimana kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban dalam agama Islam atau bagi setiap muslim. Dan memang kita harus saling mengingatkan, ibu-ibu sekalian, saya duduk di sini bukan karena saya lebih tahu, tapi sesuai dengan permintaan dari teman-teman sekalian untuk kita duduk saling memberikan nasihat. Memang agama ini semuanya nasihat. Kita harus saling menasihatin. Dan belum tentu orang yang bicara itu lebih alim atau lebih baik daripada orang yang sedang berbicara atau sedang mendengarkan. Tetapi umat Islam memang saling memberikan nasihat satu sama yang lain. Sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim itu mereka kalau bertemu walaupun cuma berpapasan lepas sholat di masjid misalnya, sebelum mereka berpisah, pasti mereka mengucapkan kata-kata ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita tambah iman kita sesaat. Walaupun mereka hanya saling mengingatkan surah Al-Asr saja. Sebelum berpisah, ini ketemu di masjid. Mungkin sebelumnya, sholat sebelumnya juga ketemu. Mungkin sebelumnya ketemu di pasar atau di jalan. Tetapi setiap kali mereka ketemu sebelum berpisah, pasti mereka mengatakan, ayo kita tambah iman kita sesaat. Dengan cara seperti apa? Mereka saling mengingatkan walaupun surah Al-Asr saja. Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Demi waktu kalian di dunia ini yang sangat terbatas. Innal insana lafi khusr. Banyak sekali manusia dalam keadaan rugi dan menyesal nanti di akhirat. Illa alladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang sibuk dengan keimanan dan amal-amal salehnya. Wa tawassaw bil haqq. Saling mewasiatkan kebenaran ini. Wa tawassaw bis sabr. Dan saling mewasiatkan agar sabar dalam melaluinya. Jadi memang ini penting sekali untuk selalu diadakan. Ada orang kadang-kadang menuntut ilmu seminggu sekali atau sebulan sekali. Ini sayang, waktunya banyak terbuang. Ya. Imam Nawawi rahimahullah kalau pernah dengar, penulis buku Riyadhus Shalihin, beliau setiap hari belajar 13 kitab di 13 guru. Jadi mendengarkan ilmu begini di 13 guru di 13 kitab setiap harinya. Makanya beliau meninggal di umur 39 atau 40 tahun, karyanya banyak sekali. Nah harusnya seperti itu. Sekarang alhamdulillah di masa ini ibu-ibu sekalian, media sudah sangat termudahkan buat kita. Di zaman dulu orang kalau mau pergi belajar itu naik kuda, naik unta, jarak sebulan, jauh sekali. Imam Bukhari rahimahullah pernah melakukan perjalanan 1 bulan naik kuda, naik unta, itu hanya naik keledai, menunggangi keledai itu hanya untuk mencari sebuah hadis di ujung wilayah Persia pada saat itu. Jadi memang sangat luar biasa ya Allah mudahkan di masa sekarang, handphone kita sudah menjadi perpustakaan berjalan. Sempat hadir begini alhamdulillah, tidak sempat hadir bisa online mendengarkan ceramah-ceramah. Saya hanya mengingatkan supaya ibu-ibu bisa selalu rutin intens untuk belajar bersama kami di Khalid Basalamah Official di YouTube kami itu. Kalau ibu-ibu klik logonya di bawah nanti akan ada beranda, ada video, ada segala macam, ada playlist. Kalau ibu klik playlist, maka akan keluar semua lebih dari 40 kajian kitab yang sudah kami bedah. Ya, jadi ada 40 kajian kitab yang bisa ibu jadikan kurikulum halian. Jadi ibu lowongkan 1 jam 1 hari sebelum tidur, usahakan dengar. Misalnya hari Senin, kajian kitab Minhajul Muslim. Buku ini bu sekitar hampir 1000 lembar, 990 lembar. Itu semua berisikan apa yang ibu butuhkan dalam agama Islam. Ini kalau saya bahasakan buku ini, dia seperti kamus Islam. Harganya tidak sampai 200.000, tapi hampir 1000 lembar. Semua sudah kami bedah, ada di playlist YouTube kecuali 1 bab, tinggal bab warisan saja yang belum. Itu ibu bisa jadikan kurikulum setiap Senin, cuma ikutin buku Minhajul Muslim saja. Nanti Senin depan baru lanjut lagi bab selanjutnya. Senin depan begitu. Jadi seperti orang yang sedang kuliah bersama kami, tapi tanpa ketemu tatap wajah secara langsung. Cuma media memudahkan melalui handphone saja. Dan supaya tidak ganggu aktivitas ibu-ibu sekalian, itu di malam hari saja. 1 jam sebelum tidur, dengarkan. Hari Senin misalnya kitab Minhajul Muslim. Hari Selasa ibu kalau mau belajar hadis, kami ada 3 buku yang sudah dibedah. Ada Sahih Hadis Qudsi, ada Riyadhus Shalihin, dan ada Sahih At-Targhib Tarhib. Kalau Riyadhus Shalihin dan Sahih Targhib Tarhib sedang berjalan sekarang,
Riyadhus Shalihin setiap Rabu siang pukul 13.00 sampai 14.00 1 jam itu online. Seluruh Indonesia, seluruh dunia, orang-orang Indonesia bisa ikutin tentunya. Kemudian juga di hari Jumat ada Sahih At-Targhib Tarhib. Semuanya isinya hadis-hadis tentang motivasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan hadis-hadis yang mengingatkan ancaman bagi para pelaku pelanggar. Misalnya ibu mau hari Rabu belajar tentang dosa-dosa besar. Kami sudah membahas 160-an lebih dosa-dosa besar. Dari syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, ada riba, ada zina, ada segala macam. Itu semua ada 160 lebih ibu bisa jadikan kurikulum. Hanya hari Rabu saja. Hari ini, hari Rabu misalnya, anggap hari ini hari Rabu contohnya. Ibu dengar dosa besar yang pertama syirik. Rabu depan baru lanjut dosa besar yang kedua misalnya bakti pada durhaka pada orang tua dan begitu seterusnya. Kalau mau belajar masalah berhubungan dengan rumah tangga, pendidikan anak, ya bagaimana ruqyah syariah mengobati diri kita dan keluarga dari gangguan-gangguan sihir, syaitan, itu ada kajian buku Mahkota Pengantin. Sekitar mungkin 400-an lembar, buku itu sudah dibedah semuanya. Itu bisa dikurikulumkan hari Kamis misalnya, dengarin itu. Hari Jumat mau dengar tentang sejarah Nabi, ada 40 lebih episode sejarah Nabi dan juga ada 60 lebih serial sahabat. Yaitu sebulan sekali kami tablik akbar di Blok M Square di Jakarta Pusat. Itu ada jam habis duhur, nanti Sabtu depan ini insya Allah. Kalau ibu-ibu ada kerabat dan kenalan di Jakarta bisa dikasih, di-share jadwal itu. Kita ada tablik akbar sekitar 2 jam sampai 2 jam setengah bahas tentang sahabat Nabi. Biografinya, kemudian bagaimana masuk Islamnya, apa keutamaan di dalam Islam dan pelajaran yang bisa diambil dari figur itu. Supaya kita selalu mengidolakan sahabat-sahabat yang memang hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka langsung lihat Nabi, mereka makan bersama Nabi, mereka berperang bersama Nabi. Ini penting untuk dipelajari sejarahnya. Sudah ada 60 lebih, kurang lebih 67 atau 68 serial sahabat sudah dibedah. Itu bisa dijadikan kurikulum misalnya di hari Jumat. Hari Sabtu mau belajar tentang masalah yang lainnya cukup banyak. Fikih, ada Bulughul Maram 1435 hadis sudah dibedah semuanya gitu kan. Hari Ahad misalnya mau bahas tentang yang lainnya cukup banyak. Buku-buku akidah, buku-buku seperti ada kitab Tauhid 66 bab sudah dibahas. Ibu mau belajar tentang surga dan neraka, itu ada buku kecil, mungkin 20 ribuan atau sekian harganya, 30 ribu lah mungkin maksimal ya. Bukan tulisan saya, tulisan salah satu syekh di Saudi, itu bukunya judulnya Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Ada 30 bab tentang surga, 33 bab tentang neraka. Itu ibu bisa dengarin di hari Ahad misalnya. Nah itu rutin, jadi seperti orang yang kuliah, cuma bedanya tidak ada ijazah, tidak ada ujiannya saja. Daripada kita dengarin ceramah, kemudian tidak sistematis, tidak ada rujukannya, tidak kontinu, maka kan kita seperti berserakan informasi itu. Nah ini bisa dikurikulumkan. Saya berapa kali ketemu sama banyak jemaah, termasuk kemarin waktu kami diundang di Amerika oleh orang-orang kita di sana, ada satu bapak bilang sama saya, Ustadz ini saya rutin dengarin ceramahnya. Terus dia liatin di handphonenya, memang penuh ceramah-ceramah kami, cuman yang diambil yang 2 menit, 1 menit. Memang banyak, ini sayang, ini cuma sekedar untuk di-share, dengar sebentar di-share. Ini belum belajar, kalau mau belajar duduk 1,5 jam, 1 jam dengarin, sehingga tuntas 1 bab, nanti pindah ke bab depannya. Nanti akhirnya ibu sadar atau tidak sadar, 5-6 tahun ke depan sudah menyelesaikan buku yang sedang dibedah itu. Nanti bisa pindah ke buku lain. Itu tadi kalau 1 pekan ibu 1 hari 1 buku berarti cuma menghabiskan 7 buku. Sementara di playlist YouTube kami itu ada 40 lebih buku yang sudah dibedah. Itu gratis. Cuma tinggal modal mau atau tidak mau saja. Maka jangan sia-siakan kesempatan untuk belajar. Baik, karena kita sangat dekat dengan bulan Ramadan di depan mata. Jadi memang kita sedang membahas rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kalau kita masih diberikan umur, ibu-ibu sekalian, untuk bisa meraih Ramadan, maka raih baik-baik. Ya. Betul-betul Ramadan itu kalau ada baunya, dia sangat wangi. Kalau ada wujudnya, dia sangat indah. Ya. Dia akan penuh dengan cahaya.
Ini bulan yang Allah pilih secara khusus dari 12 bulan atau yang ada dalam satu tahun, dikhususkan bulan ini dengan banyak sekali keutamaan. Sebagaimana Allah telah memilih Jibril, Mikail, Israfil dari kalangan malaikat menjadi pemimpin para malaikat dari sekian miliar jumlah malaikat, juga dipilih 25 nabi dan rasul dari kalangan manusia dan mengerucut ada ulul azm, nabi pilihan ada 5, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dan mengerucut lagi ada satu pemimpin seluruh manusia, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga Allah muliakan tempat, ada Mekah sama Madinah. Sholat di Mekah 100.000 pahala dibandingkan tempat lain. Sholat di Masjid Nabawi di Madinah 1.000. Ini Allah muliakan tempat-tempat ini. Begitu juga dengan waktu, Allah muliakan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lain. Ulama mengatakan, ibu-ibu sekalian, kalau seandainya ada orang mati sekarang, kemudian dihidupkan kembali, dan disuruh pilih, silakan pilih satu hari. Dari 365 hari satu tahun, kira-kira untuk supaya hidup lalu meninggal lagi. Dia akan pilih Ramadan. Karena banyaknya keutamaan di bulan Ramadan. Ya. Kalau seandainya orang-orang yang sudah mati di kuburan yang sering kita lewatin, yang kita lihat gundukan tanah dan batu nisan itu bisa berbicara, pasti mereka akan menyampaikan bahwasanya maksimalkan waktu kalian. Ya, kalau kalian masih bisa diberikan hidup. Saya dulu buka ceramah kita ini juga dengan sebuah kisah, Bu, ya. Di masa Nabi Muhammad SAW dulu ada 3 orang masuk Islam. Dari Arab Badui, satu suku masuk Islam. 3-3-nya ini kemudian dijamu dan diberikan tempat oleh seorang sahabat mulia namanya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ini salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Talha ini kemudian bercerita, dia bilang dari 3 orang ini, yang pertama ikut berperang, jihad, terus terbunuh mati syahid. Berjalan waktu, jedah cuma sepekan atau beberapa hari, orang yang kedua ikut juga berperang, mati syahid. Tinggal 1 orang. Berjalan waktu beberapa saat, dengan takdir Allah, dengan hikmah Allah, yang ketiga ini mati juga, Bu, tapi matinya tidak mati syahid. Lalu Talha bin Ubaidillah, Allah mimpikan, rupanya 3 orang ini diperlihatkan, yang paling di belakang berdiri, dan fasilitasnya bagus, tapi tentu masih lebih bagus orang yang ada di depannya, itu yang mati syahid pertama. Kemudian di depannya ada orang mati syahid yang kedua, yang paling depan, yang paling bagus balasannya, itu justru orang yang mati terakhir yang tidak mati syahid. Lalu Talha penasaran, kok bisa orang yang mati biasa ngalahin kedudukannya orang yang mati syahid. Maka setelah selepas sholat subuh, beliau datang kepada Nabi SAW dan bertanya, mengatakan, ya Rasulullah, saya mimpi begini, bagaimana penjelasannya? Supaya saya tidak penasaran, kok bisa orang yang mati biasa di atas ranjang mendahului dan mengalahkan derajatnya orang yang mati syahid. Maka kata Nabi SAW, wahai Talha, kenapa kau heran dengan kejadian tersebut? Bukankah dia telah mengungguli kedua temannya dengan beberapa hari hidup dan dia mengerjakan perintah-perintah Allah? Maksudnya yang mati biasa itu sempat sholat berapa hari, sempat puasa berapa hari, sempat baca Quran berapa hari. Itu aja sudah cukup mengalahkan pahala dan derajat orang yang mati syahid sebelumnya. Ada kejadian yang mirip ini di masa Nabi Muhammad SAW. 2 orang bersahabat umurnya hampir sama. Yang satu mati syahid, kemudian yang satu lagi meninggal seminggu saja, Bu, selisihnya. Seminggu kemudian dia meninggal, tapi matinya mati biasa. Lalu Nabi Muhammad SAW setelah mensolati jenazah yang kedua yang mati biasa, beliau bilang kepada orang-orang sebelum mengantar jenazah itu, kira-kira menurut kalian bagaimana kedudukan orang ini dibandingkan temannya yang meninggal mati syahid pekan lalu? Maka semua bilang spontan, ya Rasulullah, semoga saja jenazah ini sekarang bisa meraih derajat temannya itu karena persahabatannya. Maksudnya apa? Pastilah yang mati syahid pekan lalu lebih baik derajatnya. Semoga ini karena bersahabat sama itu, ini bisa diangkat ke derajatnya yang itu. Gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, ketahuilah demi zat yang jiwaku dalam genggamai, maksudnya demi Allah, ini yang baru kita solati, derajatnya di surga lebih tinggi daripada yang mati syahid pekan lalu seperti langit dan bumi. Karena dia sempat tambah sholat 1 minggu saja. Dia sempat puasa 1 minggu, dia sempat zikir 1 minggu, itu saja. Berarti kalau kita masih diberikan umur oleh Allah, itu mahal sekali. Walaupun hanya hitungan detik, hitungan menit dengan seseorang yang sudah meninggal sebelum kita, kalau kita bisa pakai zikir aja,
Subhanallah saja, astagfirullah saja misalnya, atau kita sempat sedekah uang kita, atau kita sempat senyum dengan muslim, atau jenguk orang sakit, atau bakti sama orang tua, apa saja kebaikan, itu sudah sangat luar biasa kelebihan yang bisa kita dapatkan. Oleh karena itu dengan datangnya Ramadan ini betul-betul kita harus maksimalkan, ya. Tepis semua was-was syaitan yang membuat kita berpikir, oh kalau Ramadan tiba saya harus puasa 1 bulan. Puasa ini Bu, training kesehatan. Kalau badan kita ini robot, ya, kalau badan kita robot, ini mungkin sudah rusak karena kita makan pedas, makan asin, panas, dingin, tidak pernah berhenti. Apalagi yang tidak pernah puasa Senin Kamis, nggak puasa Iyamul Bid, ya 3 hari setiap bulan. Jadi dia 11 bulan selalu begitu. Apalagi kadang-kadang kita di Indonesia malam aja masih makan, tambah lagi nasi goreng, tambah lagi mie goreng, pakai minyak. Ini kan luar biasa beratnya buat tubuh gitu ya. Maka Allah datangkan Ramadan 1 bulan itu terapi kesehatan. Itu terapi kesehatan. Jadi dia bukan penyiksaan sebenarnya. Jadi karat-karat di tubuh, di usus kita, sisa-sisa makanan, kotoran itu bakteri sebenarnya sedang dikeluarkan dengan puasa. Karena di masa-masa kita harus makan di siang hari, itu kita tidak pakai makan. Maka dikelolalah oleh tubuh kita lemak-lemak yang ada, ya, dan dibersihkan. Sebenarnya sehat. Makanya orang kalau tiba Idul Fitri sehat-sehat saja, kan kita sudah berapa tahun puasa tidak ada masalah. Tapi syaitan biasa menanamkan rasa persepsi itu. Oh nanti berat ya. Niat itu Bu, niat itu bahasa lainnya sugesti. Ya, bahasa lain sugesti. Jadi kalau ibu bilang pas sahur, saya kayaknya nanti jam 11 lapar ya. Niatnya begitu, sugestinya sampai jam 11 saja. Ya jam 11 lapar nanti. Tapi kalau cuma makan sebutir kurma, minum segelas air, tapi niatnya, sugestinya sampai azan maghrib, bisa tahan. Pernah lalui kan begitu? Jadi sebenarnya itu tinggal masalah persepsi kita saja. Jadi jangan anggap puasa itu adalah satu yang merupakan penyiksaan. Itu terapi. Dan di masa kita sekarang sudah cukup banyak terapi-terapi kesehatan untuk orang diet. Itu kan justru dengan puasa. Ya, gitu. Mereka puasa. Bahkan orang non-muslim sekarang banyak sekali melakukan puasa-puasa. Mereka tidak makan 12 jam, ada yang 15 jam gitu. Demi untuk menjaga kesehatannya. Islam sudah datang mengajarkan kita itu. Dan semua syariat Allah Subhanahu wa taala itu baik sekali. Sangat baik. Semuanya baik. Tidak ada satupun dalam syariat Allah ini yang tidak baik. Saya sedikit tambahkan tapi kasusnya beda dengan puasa. Di Eropa, Bu, diadakan penelitian karena mereka kasih anak 18 tahun sudah bebas ya. Dia boleh minum khamar, dia boleh seks bebas. Itu di Eropa sudah biasa dan di Amerika. Sehingga terjadi kerusakan di generasi muda mereka itu yang mereka sendiri prihatin. Mereka mengeluarkan miliaran dolar hanya untuk meneliti bagaimana caranya memberhentikan anak-anak muda mereka yang sering sempoyongan di pinggir jalan, setiap malam mabuk, habis semua ditinggalkan prestasi sekolahnya, pekerjaannya terbengkalai hanya karena sering mabuk. Karena mereka sudah boleh mabuk di umur 18 tahun. Mereka adakan penelitian terus saja. Mereka tidak tutup khamarnya. Harusnya kalau khamar ditutup kan selesai. Tapi mereka biarin aja. Karena itu dianggap kebebasan. Ya udah, dibiarin. Jadi mereka pikir gimana caranya nih supaya bisa berhenti. Sampai akhirnya beberapa tahun lalu ada 2 orang dokter dari Rusia. Itu menemukan ternyata ada urat-urat saraf di punggung manusia. Itu pengaruhnya ada dengan ketagihan. Maka 2 dokter ini mengadakan penelitian dengan cara menggunakan tongkat atau alat pukul untuk memukul punggung orang-orang yang mabuk. Itu hitungannya antara 60 sampai 80 kali. Dan sekarang di Rusia klinik mereka itu hampir setiap hari penuh orang yang mau terapi kehilangan ketagihan minuman keras ya. Dicambuk bayarnya $100 satu kali terapi. Islam datang mengajarkan apa? Kalau pemabuk bagaimana dihukum? Dicambuk. Islam datang bukan dirajam. Kalau rajam orang berzina. Kalau orang mabuk itu dicambuk. Dicambuk 40 kali. 40 derah ya. Punggungnya. Ternyata itu ada hikmahnya. Yang kita ingin titik beratkan, semua yang Allah perintahkan itu Bu pasti baik. Semua yang Allah larang itu pasti buruk. Allah suruh kita amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah. Semuanya baik-baik. Yang tidak baik, bohong, menipu, menggunjing, memfitnah, mencuri, membunuh, semua tidak boleh. Berarti orang itu kalau ngikutin agama ini sebenarnya jadi bagus hidupnya. Kan gitu. Nah di antaranya tadi masalah
puasa. Jadi ini sebenarnya bulan yang sangat luar biasa karena memang dia terapi kesehatan di antaranya. Baik, bulan Ramadan ini ya, ibu-ibu sekalian adalah bulan yang memang setiap kali mau datang Nabi SAW selalu menyampaikan ya kepada para sahabat agar mereka menyambut Ramadan dengan baik. Ya, di dalam sabda beliau, sungguhnya telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dalam riwayat lain, rahmat. Ya. Keberkahan itu apa maksudnya? Kecukupan. Allah cukupi kebutuhan kita di bulan Ramadan. Mungkin dengan sedikit buka puasa, sedikit makan sahur, udah cukup. Waktu kita lebih panjang. Karena biasanya yang kita pakai makan siang, sekarang kita tidak pakai makan siang. Kita lebih banyak aktivitas. Dan bulan Ramadan, dengan kita tidak sibuk dengan makanan dan minuman itu sebenarnya kita bisa lebih banyak beraktivitas. Nah seperti itu ya. Awal disyariatkannya bulan Ramadan itu tahun 2 Hijriah. Jadi di masa Mekah itu belum ada puasa Ramadan. Bulan Ramadan ada, tapi belum ada perintah puasa. Itu diperintahkan tahun 2 Hijriah. Tahun 1 Hijriah Nabi pertama hijrah ke Madinah itu belum ada puasa Ramadan. Tahun kedua. Dan di saat itulah disyariatkannya perang Badr. Dan sahabat-sahabat Nabi lagi pergi berperang itu ada yang puasa. Puasa tidak menghalangi mereka untuk beraktivitas. Kembali saya bilang tadi tergantung sugesti kita, niat kita. Kalau kita niat insya Allah baik maka akan jadi baik. Gitu. Nah bulan Ramadan ini bulan di mana kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dimulai dari membaca Al-Quran. Tentu yang wajib-wajib dulu ya, itu jelas sholat sudah tidak bisa lagi didiskusikan karena itu sudah pasti. Sekarang tinggal ibu tingkatkan kualitasnya. Kalau biasanya dengar azan masih aktivitas, sekarang Ramadan tingkatkan kualitasnya. Udah sebelum azan sudah wudu, begitu azan sudah tinggalkan semua aktivitas sholat. Nah itu kita tingkatkan kualitas ke situ. Kemudian kita masuk hal-hal yang disunnahkan, misal seperti membaca Al-Quran. Nah ini baca Al-Quran memang harus ibu jadikan program utama selama Ramadan. Dan Al-Quran memiliki 4 hak dari kita. Yang pertama ibu baca. Baca berurut ya. Mulai dari surah nomor 1 Al-Fatihah, surah nomor 2 Al-Baqarah, surah nomor 3 Al-Imran, surah nomor 4 An-Nisa, surah nomor 5 Al-Ma'idah, Al-An'am, terus gitu ya, Al-Anfal, Al-A'raf, terus sampai surah nomor 114 yaitu An-Nas. Ya. Jadi ibu urut baca sampai selesai ulang lagi. Itu hak pertama Al-Quran. Dan kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamatu syafi'an di ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan jadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Dia akan datang di hadapan Allah mengatakan, sungguhnya ya Allah, dia meninggalkan tidurnya ya, demi untuk membacaku di malam hari, maka berikanlah pertolongan kepadanya, maka Allah berikan pertolongan dengan itu. Dan juga Nabi SAW itu ya, sangat dermawan, ajwad. Ya, kata sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu anhu atau Ibnu Abbas meriwayatkan ya, beliau mengatakan karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan, suka sekali berbuat kebaikan, berbagi dengan orang. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hatta atuhina yalqahu Jibril. Dan beliau lebih dermawan lagi, lebih rajin lagi bersedekah di bulan Ramadan pada saat Jibril menemuinya. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Dan setiap malam Jibril datang menemui Nabi SAW dan mengajarkan kepada beliau Al-Quran. Ini berarti Nabi SAW jadikan program rutinnya sedekah dan baca Quran itu di Ramadan. Jadi membaca ini. Ibu ngerti nggak ngerti artinya tetap baca dan usahakan di khatam. Ya. Hak yang kedua, ibu tadabbur. Apa itu tadabbur? Membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Tahu apa yang Allah titip pesan di situ. Minimal bu, surah yang biasa ibu baca. Masa ibu 20-30 tahun sholat, inna ata'ina nggak tahu artinya. Kan gitu. Wattini wazzaitun tidak tahu artinya. Tabbat yada tidak tahu artinya. Kan sayang banget. Sementara salah satu sebab kita khusyuk adalah ngerti apa yang kita baca. Al-Fatihah tidak tahu artinya misalnya, Al-Falaq tidak tahu artinya, An-Nas tidak tahu artinya, ini sayang sekali. Nah ibu pilih surah-surah dalam tadabbur ini yang ibu paling ingin baca, tahu terjemahannya. Misalnya ibu-ibu mau tentang perempuan ada surah An-Nisa, ada surah Maryam. Misalnya mau baca tentang nabi-nabi, ada surah
Hud, surah Yunus, Yusuf, Ibrahim, ya. Kemudian Muhammad SAW, ada surah Nabi-Nabi. Mau belajar tentang hari kiamat ada surah Al-Zalzalah, ada surah Al-Qiyamah. Mau belajar tentang misalnya hewan-hewan, ada surah Al-Baqarah, sapi betina, Al-Ankabut, laba-laba, ada An-Naml, semut, ada Al-Fil, gajah. Kenapa Allah namakan dengan nama-nama hewan? Itu kan bisa kita belajar. Nah, ini ibu tadabbur namanya. Nah, jadi kalau tadabbur tidak harus berurut. Kayak tadi kalau kita baca dari surah pertama Al-Fatihah sampai An-Nas itu. Tapi ibu bisa pilih surah mana yang ibu suka, kemudian ibu mulai membaca ayatnya sama terjemahannya. Ini cara tadabbur. Kemudian yang ketiga adalah haknya ibu hafal. Dan kalau tadabbur itu bisa 10 ayat per hari. Kalau 10 ayat per hari ini berarti ibu bagi habis subuh 2 ayat, habis duhur 2 ayat, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, 3 isya 2 ayat. Berarti 10 ayat per hari. Al-Quran itu 6.200 sekian ayat, ya, 6.000 sekian ayat intinya. Nah, kalau ibu baca 10 ayat per hari, anggap di Ramadan nanti mulai dari hari pertama dan puasa kita 30 hari, berarti 10 kali 3, 30 itu berarti ada 300 ayat, ya. Ibu sudah tadabbur, sudah baca dengan terjemahannya. Oh, tahu apa yang Allah pesankan di situ. Kalau itu ibu lanjutkan setelah Ramadan 1 tahun ke depan, berarti 12 bulan ya, sampai Ramadan akan datang misalnya, berarti 300 ayat 1 bulan dikali 12 itu 3.600 ayat. Kurang dari 2 tahun ibu sudah selesai tadabbur semua ayat-ayat Al-Quran. Itu bagus sekali ya. Dan yang ketiga haknya adalah menghafal Al-Quran. Mulai sekarang ibu coba tambah hafalannya, ditambah ya, jangan surah-surah itu terus ya. Ditambah hafalannya dan jangan selalu benarkan bisikan syaitan, oh saya sudah berumur kayaknya saya susah menghafal. Itu kan sugestinya negatif. Berapa banyak orang yang hafal Quran di umur 60 tahun, 70 tahun, mereka hafal Quran. Tidak ada yang menghalangi, yang penting mulai dulu. Mulai dulu, nanti bagaimana Allah sempurnakan itu biar Allah kasih taufiknya. Yang penting kita mulai dulu. Saran saya kalau ibu mau mudah, ibu seperti tadi tadabbur. Hafal 1 hari 10 ayat saja. 2 ayat habis subuh, 2 ayat habis duhur, 2 ayat habis asar, 2 ayat habis maghrib, 2 ayat habis isya. 10 ayat per hari, ibu pakai dibaca pada saat sholat. Kan gitu. Rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 5 ayat. Besok tambah lagi. Kalau ibu baca misalnya di sholat subuh, kalau ibu tidak sholat di masjid, misalnya ibu sholat di rumah, rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 5 ayat. Nanti sholat duha 2 rakaat misalnya, rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 3. Ibu ulangin terus tuh. Nanti sholat qobliyah duhur, di sholat duhur, di ba'diyah duhur, qobliyah asar, di sholat asar, qobliyah maghrib, di sholat maghribnya, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, isyanya, ba'diyah isya, sholat tahajudnya diulang-ulangi 10 ayat itu dihafal di luar kepala itu. Besok tambah 10 ayat lagi, sama diamalkan. Nah sama tadi hitungannya, kalau ibu hafal 10 ayat per hari, di Ramadan nanti ini, berarti kalau kali 30 dalam 1 bulan ibu dapat 300 ayat. Ya, Al-Baqarah aja cuma 286 ayat, berarti seperti ibu sudah bisa hafal Al-Baqarah 1, itu kan luar biasa. Ada upaya untuk itu ya. Nah sama kasusnya, kalau ibu lakukan setelah Ramadan, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, terus ibu hafal 10 ayat per hari, berarti 1 tahun 3.600 ayat, kurang dari 2 tahun ibu bisa hafal 30 juz, gitu kan. Yang terakhir, yang keempat adalah mengamalkan isi Al-Quran. Jadi ini memang bulan saatnya kita untuk ya, mempelajari dan mendalami Al-Quran melalui 4 hal tadi. Ya. Dan orang yang terus melakukan ini, kata Nabi SAW, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam Al-Quran, bacaannya, dia merenungi maknanya, dia perbanyak hafalannya, dia praktikin dalam hidupnya, maka mereka akan bersama dengan para malaikat-malaikat yang mulia, kedudukannya maksudnya. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang baca Al-Quran tapi dia terbata-bata, cuma terus saja dia berusaha belajar, maka pahalanya double, 2 kali. Pahalanya double. Bulan Ramadan ini juga yang kedua yang kita bisa ambil faedah yang besar dan rahmat Allah di Ramadan itu adalah bulan di mana kita puasa. Tadi sudah saya jelaskan, puasa itu adalah training sebenarnya kesehatan ya. Dari sisi kesehatannya, tapi dari sisi agama, puasa ini Bu adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Tidak ada yang mengalahkan dari sisi angka balasan pahala, tidak ada yang mengalahkan puasa.
Sebagaimana hadis Nabi SAW, kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanatu asyur amthaliha. Semua amal ibadah anak Adam, sholatnya, sedekahnya, bakti orang tuanya, haji, umrohnya, semuanya itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Ila sabamiyah di'fin, sampai 700 kali lipat, tergantung kadar keikhlasan. Qala Allahu Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena dia milikku dan aku akan balas langsung. Berarti kalau ibadah lain bisa 700 kali lipat, nah kalau puasa bisa lebih besar lagi. Karena memang Allah mengatakan itu milikku, aku akan balas langsung. Yadha'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena dia meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Ibu bisa mendapatkan pelipat gandaan banyak amal ya, dengan cara mengikhlaskan niat dan mengemas ibadah itu. Jadi makin kita tulus, makin bagus. Kayak misalnya tadi ibu ikut di sini. Kalau ada yang ikut mungkin karena hanya ajakan temannya, hanya karena meramaikan seremoni saja atau testimoni cuma mau tes-tes, enak gak sih ikut pengajian misal contoh. Diubah niatnya. Jangan karena itu. Memang karena Allah dan Rasulnya. Karena ini perintah agama maka dapat pahala gitu kan. Nah makin ikhlas kita makin besar kadar pahalanya. Terus yang kedua itu kemasannya. Beda pahalanya bu. Orang yang bangun tengah malam, kemudian dia pikir, udah saya sudah bangun jam 3, saya sholat aja deh. Kemudian dia sholat tahajud. Dengan baju dia biasa. Misalnya ibu pakai dasternya, tinggal pakai mukena, terus sholat. Gitu kan. Ibu nggak mandi, nggak apa, cuma wudhu saja, sholat. Dapat pahala, dapat pahala. Tapi ini akan beda pahalanya dengan orang yang sebelum tidur malam, dia udah niat sholat tahajud. Kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan dan dia belum mengerjakannya. Ibu baru niat sholat malam tapi belum tahajud. Diberikan satu pahala lengkap. Niat kalau keluar rumah ketemu orang miskin sedekah. Belum sedekah tapi sudah dicatat baginya satu pahala. Fa in amila kutiba lahu asyru adhafi ila sab'ami'ati dhifin ila adhafin katsira. Kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan itu, dia bangun tengah malam lalu dia sholat, maka akan dicatatkan baginya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan kelipatan-kelipatan yang banyak. Berarti dengan menghadirkan niat dan kita ingin mengemas ini ya, kemasannya adalah kita hadirkan niat sebelum tidur. Jadi bukan tiba-tiba kaget malam mau salat tahajud, enggak. Sebelum tidur sudah diniatkan. Ibu udah siapkan mukenah yang paling bersih, bubuhi minyak wangi di sejadah. Ibu udah pilih ayat-ayat yang ibu mau baca misalnya. Bahkan kalau perlu bangun tidur ibu mandi dulu karena ingin bertemu dengan Allah, ingin munajat sama Allah. Ini kemasannya, pahalanya beda. Nah sama kalau orang sedekah, beda pahalanya kalau ada orang miskin minta, ibu korek, buka dompet atau lihat korek kantongnya ada dapat uang 5.000 kasih. Dapat pahala, dapat pahala. Tapi beda dengan orang yang memang ibu sudah sisipin. Seseorang yang sudah sisipin uang, lembaran-lembaran baru, ini saya nggak mau pakai belanja, ini khusus sedekah. Disisipin sendiri. Dan sengaja ibu cari orang-orang. Jadi bukan tunggu orang minta. Ibu yang mendatangi orang yang mau ibu berikan sedekah. Ini pahalanya beda karena ada kemasannya. Nah sama dengan puasa Ramadan nanti. Kita dalam Islam bu bisa mendapatkan pahala berlipat-lipat dari ibadah yang kita kerjakan. Gimana caranya? Marketingkan ibadah itu. Saya sholat nih. Misal saya dapat 10 pahala karena saya sholat. Bisa nggak saya dapat pahala 10 yang lainnya? Ini angka 10 contoh saja. Ya, tentu saja bisa. Gimana caranya? Sebelum saya sholat saya ajak. Kirim di grup WA, ayo sholat yuk waktu duhur tinggal 10 menit misal. Atau saya keluar, saya di kantor saya ajak teman-teman, ayo kita sholat yuk sudah masuk waktunya 10 menit lagi misal. Contoh. Lalu dari 100 orang teman-teman di kantor atau di grup itu ada 10 orang aja. Oh iya ya, sudah waktu sholat, dia wudhu, dia sholat. Maka anggap mereka dapat semua 10 pahala. 10 orang ini masing-masing 10 kena sholat. Tapi kita karena marketingkan sholat itu kita ajak orang, kita dapat 10 ditambah 100 pahala mereka. 10 semua kita dikasih tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Kan itu bagus kan gitu. Nah sama juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya sama. Nah puasa juga begitu. Ibu motivasi orang, ibu ajak orang. Bahkan kita punya kesempatan luar biasa untuk melipat gandakan pahala kita di Ramadan ini dengan membuka puasakan orang. Ya, buka puasain orang. Ya, ibu siapin semampunya. Ibu cuma mampu 1 gelas air mineral nggak masalah. Tapi ini sering saya kasih contoh di pengajian. 1 dus air mineral bu, itu harganya 20.000 sampai 30.000. Isinya 48 gelas. Pernah lihat kan itu? Itu murah sekali. Anggap 30.000 misalnya.
kita beli. Berarti kalau ibu sedekah itu saja satu dus 30.000 48 gelas untuk 1 bulan deh. Satu aja ibu cuma keluarin 30.000 keluarin. Berarti ibu di Ramadan nanti itu atau satu hari saja ibu keluarkan. Sekali saja. Di hari pertama Ramadan misalnya. Berarti hari pertama Ramadan ibu dapat pahala puasa ibu sendiri. Plus ibu dapat 48 pahala puasanya orang lain. Kalau masing-masing orang yang puasa minum 1 gelas. Ibu nyumbang di musola dekat rumah. Misalnya ibu kirim ke rumah keluarga. Ibu kirim ke pesantren. Berarti kita bisa di hari yang sama dapat 49 pahala puasa. Satu kita 48 yang lain. Ini kita bicara satu dus ya. Kalau ibu programin satu hari satu dus. Misal 30.000 satu hari. Kali 30 hari berarti 900.000 satu bulan. Ibu kasih. Berarti 48 kali 30. Itu banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan. Baik, kalau tidak mampu, maka minimal bantu orang yang siapkan buka puasa. Kayak misalnya ibu ke musola dekat rumah, menjelang buka puasa. Ibu bantu-bantu aja. Siap-siapin buka puasanya. Itu juga dapat pahala mereka. Gitu kan? Kalau tidak bisa juga misalnya, maka pada saat ibu buka puasa di musola dekat rumah, minimal berikan saja kurma atau air ibu kepada teman di sebelah. Ini loh, supaya saya dapat pahala kamu. Dia juga mungkin kasih kepada kita, kita juga dapat pahalanya. Ini modalnya cuma pindahin air doang. Kalau ini juga tidak mau, luar biasa. Sayang sekali gitu, ya, tersia-siakan. Nah ini bisa kita lipat gandakan. Pernah sahabat mengatakan, waktu Nabi SAW mengatakan, siapa yang buka puasakan orang lain, dia akan dapat pahala seperti orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Ada sahabat bilang, ya Rasulullah, enggak semua orang bisa buka puasain orang. Karena di benaknya sahabat ini, buka puasain orang itu mahal. Kayak misalnya kita anggaplah makan makanan nasi campur lengkap, 30.000 rupiah mungkin ya. Kita pikir, oh itu besar. Padahal sebenarnya tidak harus begitu. Sesuai dengan kemampuan. Kata Nabi SAW, ketahuilah Allah akan berikan pahala ini, buka puasain orang, walaupun orang hanya menyumbang sebutir kurma, atau seteguk air, atau susu yang dicampur dengan air. Artinya semampu kita. Nah ini kesempatan emas di Ramadan, kita bisa dapatkan pahala buka puasain orang. Kalau ibu bisa masak, itu lebih bagus. Ya. Ada pernah hadis Nabi begini bu, kepada istri-istri beliau, istri-istri Nabi. Nabi bilang, nanti yang paling pertama menyusul kalian yang menyusul aku nanti setelah aku meninggal di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya. Kata Nabi kepada siapa? Kepada istri-istri beliau. Kata Aisyah radhiyallahu anha, pada saat Nabi SAW meninggal, kami selalu mengukur tangan kami kalau ketemu. Karena siapa yang paling panjang tangannya berarti lebih dulu meninggal menyusul Nabi. Kata Aisyah, terus saja kami lakukan itu sampai Zainab binti Jahash meninggal. Ini istri Nabi namanya Zainab. Pada saat Zainab meninggal, kami jadi faham makna daripada hadis itu. Ternyata bukan ukuran tangannya, tetapi sukanya bersedekah. Karena semua istri Nabi suka sedekah, tapi Zainab ini kalau sedekah beda bu. Zainab ini radhiyallahu anha, beliau kalau mau sedekah misalnya baju perang, beliau nggak beli di pasar yang sudah jadi dikasih orang, beliau buat sendiri dari tangannya dikasih. Nah seperti itu. Jadi kalau ibu misalnya mau berikan buka puasa orang, tapi maunya digoreng sendiri, dimasak sendiri, sirupnya, totinya dibuat sendiri, itu lebih besar pahalanya dibandingkan beli jadi. Nah itu semua bisa jadi kemasan-kemasan untuk mendapatkan pahala. Kalau kita hanya bisa untuk suami di rumah, untuk anak juga nggak masalah. Sedikit lebih dikirim ke tetangga di sebelah. Intinya selalu berbagi. Karena hitung aja, pokoknya per satu orang ibu kasih buka puasa, berarti dapat pahala dia. Apalagi kalau orang itu orang soleh. Hari itu dia banyak baca Quran, dia puasa dengan baik, dia banyak zikir, itu luar biasa pahalanya. Luar biasa pahala yang bisa didapatkan. Nah ini diantara rahmat Allah di bulan Ramadan. Kita bisa melakukan ibadah puasa yang paling besar pahalanya dan kita bisa lipat gandakan dengan membuka puasakan orang. Yang ketiga bu, di rahmat Allah di bulan Ramadan adalah kita bisa dibersihkan atau membersihkan dosa-dosa kita. Tapi syaratnya, hadis ini sering kita dengar dari para ustaz dan kiai kita, ya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan dua syarat. Ya, dia karena keimanan.
Yakin ini perintah Allah. Jadi bukan karena nggak enak sama tetangga, nggak enak sama kerabat, bukan. Memang tidak ada urusannya. Manusia semua tidak ada yang puasa, tetap kita puasa karena keimanan kepada Allah. Itu namanya keimanan. Dan ihtisab, mengharapkan pahalanya. Sebetulnya kita mau kejar pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti bulan ini betul-betul rahmat Allah besar sekali karena bisa bersih dosa kita semua. Sebagaimana beliau mengatakan, ya Ramadan ke Ramadan setelahnya adalah pembersihan dosa di antara keduanya. Jadi ini pembersihan dosa yang sangat luar biasa, gitu kan? Begitu juga dengan sholat malamnya, sholat tarawih, ya. Itu kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan, sholat tarawih, ya, itu karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi di siang hari kita bisa bersihkan dengan puasa, dosa kita di malam hari dengan sholat tarawihnya. Nah tarawih ini bahasa terjemahannya adalah santai. Ya. Tarawih itu santai. Kenapa dikatakan santai? Karena selain Ramadan, sholat malamnya paling afdal di sepertiga malam. Ya, gitu. Nah kalau di Ramadan, agar umat Islam yang belum terbiasa sholat malam dalam 1 tahun, minimal di buku amal mereka tercatat pernah sholat malam. Itulah tarawih. Karena mudah, selepas ba'diyah isya sudah dikerjakan. Terlebih lagi dianjurkan semua umat ini mengerjakannya. Makanya kan masjid-masjid, musola semuanya penuh kan. Nah jangan cuma dengar aja ayat yang dibaca. Padahal kita mampu untuk kerjakan sholat itu. Mudahkan itu, ya kerjakan. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat malam Ramadan itu atau tarawihnya bersama imam sampai imam bubar, maka dicatat dia seperti sholat semalam suntuk. Seperti semalam suntuk, ibu nggak berhenti sholat. Nah ini luar biasa besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di sana. Yang keempat, di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di Ramadan adalah dibukanya pintu-pintu surga. Dibuka pintu-pintu surga. Ini bisa kita katakan yang keempat. Yang kelima ditutup pintu neraka. Yang keenam dibelenggu syaitan. Jadi ada 3 poin. Poin yang keempat adalah dibuka pintu surga. Poin kelima ditutup pintu neraka. Poin keenam dibelenggu syaitan. 3 poin ini Bu digabungkan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Sebagaimana beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan kalian untuk puasa di saat itu. Fihi yuftahu abwabul jannah. Di saat itulah 30 hari itu dibuka pintu-pintu surga. Nanti saya jelaskan apa maknanya. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian wa taghullu fihi syayatin, dan dibelenggu semua syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairu min alfi syahr, faman hurima khaira faqad hurim. Dan di bulan Ramadan itu ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terharamkan dari kebaikannya, maksudnya dia tidak bisa meraih kebaikan di bulan Ramadan, maka telah terharamkan dari semua kebaikan. Kalau dia tidak dapat apa-apa di Ramadan, tidak nambah imannya, tidak nambah amal solehnya, berarti dia telah terharamkan dari semua kebaikan. Kalau bulan Ramadan aja semua umat Islam berusaha baik, lalu dia tidak baik, lalu kapan dia mau jadi baik gitu? Baik. Di poin keempat, masalah surga terbuka, maksudnya dibuka pendaftaran Bu. Misalnya ibu lihat ada satu perusahaan, ditulis, ada lowongan kerja, dibuka dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Orang yang datang mengajukan lamaran di waktu itu lebih dekat untuk bisa diterima, kan gitu. Saya lebih, karena dia ikuti peraturan, pas waktunya. Kalau orang datang mendaftar di Februari, bisa diterima, bisa tidak. Tapi ini waktu yang sudah ditentukan. Nah mirip itu sebenarnya. Ramadan dari iklan resmi, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Nanti ya, kalau kita misalnya Indonesia mulai hari Senin insya Allah. Berarti mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan, iklan resmi dari Allah, siapa yang masuk surga silahkan. Nah, seperti itu. Jadi kesempatan daftar dirinya. Karena di saat itu orang semua menjadi baik. Siang hari puasa, malam hari sholat. Di antaranya baca Quran, berzikir. Dan umumnya orang yang puasa itu, kalau dia faham ini ya, dia akan jauhkan dirinya dari noda-noda dosa. Jangan sampai nanti malah dengan dia buat dosa mencoreng ya puasanya. Seperti misalnya gosip orang, berbohong, nonton yang haram dan segala macam. Itu bisa membatalin puasa dia. Maka ditinggalkan semua, otomatis berarti dia kerjakan ketaatan, dia tinggalkan yang dilarang. Ini akan lebih membawa dia ke dalam surga. Itu maksudnya pendaftaran ke surga.
Yang kelima, rahmat Allah itu adalah ditutup pintu neraka. Jadi ditutup semua pintu neraka, artinya tidak ada lagi orang yang masuk neraka di saat itu. Ya, dan perlu ibu fahami, di bulan Ramadan kata Nabi SAW, itu ada orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka, Bu. Dibebaskan dari api neraka, diistilahkan dengan utaqa'ur rahman atau utaqa minan nar, ya. Orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan kata Nabi SAW, dan itu terjadi di setiap malam, dari malam-malam Ramadan. Nah, bisa kita hubungkan dengan tadi rahmat Allah yang kelima di bulan Ramadan, yaitu ditutup pintu neraka. Maksudnya ibu bisa kesempatan mohon kepada Allah agar kita selamat dan dihapus nama kita dari neraka. Karena sekarang ini Bu, di saat kita masih hidup, kita punya tempat di surga, punya tempat di neraka. Sampai nanti kita meninggal dunia. Kalau kita meninggal dalam keadaan muslim baik, kita masuk ke surga kita. Kalau kita meninggal dalam keadaan kafir, masuk ke neraka kita. Kan gitu. Jadi semua punya surga dan neraka. Nah, kita kesempatan Ramadan untuk menghapus nama kita dari api neraka. Mohon kepada Allah, ya Allah selamatkan aku, keluargaku, ya siapapun yang kita minta supaya diselamatkan dari api neraka. Yang keenam, dibelenggu syaitan. Syaitan kita tahu yang menyesatkan manusia. Belenggu itu berarti tangannya diikat, lehernya diikat, kakinya diikat. Coba bayangkan Bu, ibu kalau mau lomba lari ya sama seseorang yang jadi rival ibu, tapi di kakinya diikat. Kita nggak usah lari, jalan aja, pasti menang, kan gitu. Itu kalau diikat biasa. Ini dibelenggu. Belenggu itu seperti ibu pernah lihat nggak orang diikat rantai, tapi ada besi besar. Nah itu dibelenggu itu ya. Jadi bukan cuma diikat biasa dia memang, dia nggak bisa gerak, lehernya pun ditahan, nggak bisa bergerak. Itu syaitan digituin sama Allah SWT di Ramadan saja. Berarti ibu di Ramadan tinggal santai saja ibadahnya, dosa tinggal nggak tolak, jauhi, selesai. Syaitan nggak bisa seleluasa menggoda kita di luar Ramadan. Dalam riwayat lain, sesungguhnya syaitan-syaitan jahat dibelenggu oleh Allah di bulan Ramadan sehingga mereka tidak leluasa seleluasa menggoda di luar Ramadan. Jadi kalau ada yang bilang, Ustadz kenapa di Ramadan masih ada orang buat dosa? Itu karena dia terlalu ikuti hawa nafsunya. Siapa kira-kira Bu yang menggoda iblis di saat Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau sujud? Kita kan tahu pemimpin syaitan iblis. Baik, siapa yang goda iblis pada saat itu? Disuruh sujud sama Adam, dia tidak mau. Hawa nafsunya. Dia ikuti hawa nafsunya. Jadi syaitan selalu tunggangi hawa nafsu kita sebenarnya. Itu ada dalam diri kita. Nah itu poinnya gitu kan. Nah syaitan dibelenggu Bu. Dibelenggu sangat luar biasa. Nah saran saya, semoga Allah mudahkan kita mengamalkan. Itu kalau tiba Idul Fitri, berarti jarak kita sama syaitan itu 1 bulan. Jadi kalau kita jalan kaki aja itu 1 bulan, mungkin dari sini sampai ke Thailand barangkali. Ya. Jauh banget ya jaraknya. Tapi sayangnya banyak di antara umat Islam, begitu tiba di dekat garis finish, ya sudah 1 bulan, dia berhenti di situ, dia tunggu musuhnya datang. Padahal sebenarnya tinggal jalan saja. Itu Idul Fitri Bu, kita seperti jaraknya sama syaitan 1 bulan, jauh sekali. Jangan lagi setelah itu, pelatihan-pelatihan yang sudah Allah berikan kita di Ramadan ini, lalu kita sia-siakan. 1 bulan dilatih puasa, nggak lagi puasa sunnah. Sayang sekali kan. Padahal Nabi bilang, siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh, diikuti 6 hari saja dari bulan Syawal, sama pahalanya puasa 1 tahun. 6 hari ringan sekali, apalagi tidak harus berurut-urut. Bisa kita cicil, ya hari Senin dan Kamis, bulan Syawal, itu dilengkapkan dengan bulan Ramadan, berarti sama dengan puasa 1 tahun. Ibu bayangkan 365 hari ibu puasa tidak berhenti. Kan itu berat. Tapi Allah mudahkan dengan 1 bulan Ramadan tambah 6 hari saja dari bulan Syawal. Tapi banyak orang begitu lebaran sudah Alhamdulillah. Alhamdulillahnya ini bukan pada tempatnya. Bukan Alhamdulillah karena saya sudah terbiasa puasa, terbiasa sholat malam, siap praktek ini. Bukan. Alhamdulillah tidak puasa lagi. Alhamdulillah tidak lagi sholat malam. Alhamdulillah tidak baca Quran. Alhamdulillah sudah boleh pacaran lagi atau buat dosa. Kan jadi kacau ini. Salah. Alhamdulillah. Nah jadi praktekin itu. Justru Ramadan bulan pelatihan untuk kita praktekin ke depannya gitu ya. Jadi syaitan-syaitan dibelenggu, ini kesempatan emas. Yang ketujuh, doa-doa ibu diterima. Ini rahmat Allah luar biasa di Ramadan karena orang lagi puasa doanya diterima. Doanya diterima ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar
Dan ini dihasankan oleh para ulama, inna lillahi fi kulli yaumin utaqa'u minan nari fi syahr Ramadan. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang setiap malam atau setiap hari dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan. Setiap hari Allah hapus nama hambanya dari nanti dia meninggal tidak akan masuk neraka asal dia mohon di bulan Ramadan gitu, ya. Jadi maksudnya setelah itu Allah akan kasih taufiknya kepada dia supaya orang ini sibuk beribadah. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Dan ketahuilah di bulan Ramadan itu semua muslim yang memanjatkan doanya akan diijabah, akan dikasih. Ini kesempatan dari mulai sahur, azan subuh sampai azan maghrib, semua itu waktu mustajab. Waktu mustajab, ibu doa. Nah, saran saya dalam masalah doa ini, ibu belajar untuk meninggalkan semua kata-kata buruk. Mulai dari situ dulu itu doanya. Jangan bilang kalau dirinya di kaca, kok saya jelek ya. Kenapa harus kata-kata buruk? Bukan ibu yang susun alisnya, ibu yang bentuk hidung ibu, bukan Allah. Ibu masa hina pencipta ibu sendiri? Kan gitu. Jadi jangan dihina diri sendiri. Anaknya aktif, kok kamu nakal nak? Ini kan kata-kata buruk. Ya. Syekh Sudais, salah satu imam Masjid Haram yang sudah puluhan tahun menjadi imam di sana. Tidak ada yang tidak kenal Abdurrahman Sudais, suaranya bagus sekali kan imam. Sekarang beliau ketua dua masjid mulia, Masjid Haram Mekah sama Masjid Nabawi. Beliau ditanya, diwawancarai sama salah satu TV di Saudi, apa rahasianya? Kenapa anda bisa menjadi imam haram yang sangat terkenal? Banyak imam-imam Masjid Haram Mekah, tapi tidak seperti anda gitu, dikenal. Saya pernah ke Irian bu, di pedalaman jauh sekali. Naik pesawat dari Jakarta ke Timika, Timika masih naik boat lagi 3 jam, 6 jam. Ke daerah Atsi kalau tidak salah namanya di sana, jauh. Di sana ada satu masjid pinggir sungai, jauh sekali perjalanan, itu ada diputar Al-Quran menjelang sholat, suaranya Syekh Sudais. Saya sampai pikir, ini kalau Syekh Sudais tahu suaranya dilantunkan pun di tengah-tengah hutan, mungkin beliau bisa menangis nih, luar biasa. Tapi intinya waktu ditanya bu, apa rahasianya? Dia bilang doa ibu saya. Terus ditanya lagi, memang apa doa ibu? Ibu anda doanya apa? Dia bilang, saya waktu kecil kalau saya nakal, aktif sekali, maka ibu saya selalu mengatakan, pergilah ke Masjid Haram, semoga kau jadi imam haram. Ini ibunya lagi marah nih. Tapi doakan anaknya, baik. Jangan bilang ibu nyesal lahirin kamu. Kan jadi penyesalan terus. Ribut suami istri, saya nyesal nikah sama kamu. Jadi penyesalan terus. Semoga Allah berikan kau hidayah, semoga berubah, semoga jadi baik keadaan kita. Selalu itu. Dan mulai sekarang bu, ibu selalu ucapkan doa ini. Katakan begini, ya Allah, yang bilang, saya beristighfar kepadamu dari semua kata-kata buruk yang pernah aku ucapkan buat diriku, keluargaku, dan juga hartaku. Bisa saja ada orang terhalangi rezekinya karena dia sendiri selalu mengucapkan kata buruk. Mungkin buat dirinya, mungkin buat keluarganya. Jadi mulai doa itu dengan kata-kata yang baik. Ya, itu penting sekali. Dan kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa atahu Allahu biha ihda thalath." Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa tapi dengan syarat tidak diikuti dengan dosa dan memutus silaturahim keluarganya, kecuali Allah akan kasih dia melalui salah satu dari 3 tahapan. Kata Nabi SAW, "Imma an tu'ajjal lahu da'watu." Allah kasih langsung jawaban doanya. "Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah." Atau Allah simpan yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Wa imma yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Atau Allah hilangkan keburukan yang akan menimpa dia. Maka para sahabat mengatakan, kalau idan nukthir, kalau gitu kami perbanyak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Allahu akthar. Ketahuilah bahwasanya Allah yang lebih banyak mengabulkan doa-doa hambanya. Jadi ibu kalau berdoa, asal ibu ikhlas, tidak ada dosanya, maka pasti diterima. Hanya melalui salah satu 3 tahapan. Bisa ibu dikasih langsung, ya Allah sembuhin saya, Allah sembuhin. Atau ibu disimpankan dalam bentuk pahala, ibu panen hari kiamat, ya, karena ibu belum terima pahalanya di dunia, balasannya. Kemudian atau Allah hilangkan musibah yang akan menimpa dia. Jadi nggak ada yang sia-sia dalam berdoa. Nah itu penting sekali untuk digarisbawahi tentunya ya. Kemudian yang ke-8 bu, ibu kalau ada rezeki ya, kalau belum ada ibu bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Usahakan di bulan Ramadan bisa umroh. Ya, umroh Ramadan itu beda ya. Kalau ibu cuma bisa umroh sekali seumur hidup, minta supaya Allah kasih Ramadan. Kalau bisa setahun sekali tetap Ramadan. Kalau bisa berapa kali 1 tahun ya sudah, berarti diantaranya salah satunya Ramadan.
Karena umrah Ramadan ini Bu, pahalanya kata Nabi SAW, fa inna umrata fi Ramadhani taqdi hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji bersamaku. Jadi biayanya biaya umrah, pelaksanaannya umrah itu 3-4 jam selesai ya. Kalau haji kan harus idealnya 6 hari. Tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Tapi pahala haji ibu bisa dapatkan dengan umrah di bulan Ramadan. Ini hanya terjadi di Ramadan saja. Nah kalau tadi saya bilang kalau belum mampu, maka ibu niatkan saja supaya Allah mudahkan satu waktu. Kita sebenarnya tergantung orderan kita Bu. Sama Allah. Minta, ya Allah kasih, merengek. Allah itu mau kita manja. Dan jangan 1 kali 2 kali. Terus merengek sama Allah, minta dimudahin haji, minta dimudahin umrah, minta dimudahin apa. Minta sama Allah. Jangan pernah berhenti minta sampai Allah kasih. Allah itu sangat baik. Dan Allah akan memberikan. Dan kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba. Ibu merengek sama Allah, ya Allah berikan, ya Allah kasih. Maka Allah akan menerlambatkan jawabannya. Allah tunda beberapa saat agar hamba itu tetap dalam doanya. Karena kalau ibu bilang, ya Allah sembuhin saya, ibu sakit, tiba-tiba sembuh. Ibu masih berdoa? Enggak, umumnya orang misal ibu lagi sakit nih. Ibu bilang, ya Allah sembuhin saya. Terus penyakitnya sudah sembuh. Orang berhenti. Mungkin doa lain, tapi doa untuk kesembuhan kan sudah tidak. Iya kan? Maksudnya, dalam hadis ini kata Nabi, kalau Allah dengar doa yang indah dari seorang hamba, ya Allah sembuhin saya, wahai zat Tuhan yang diimani keberadaannya, tidak ada Tuhan selain dia. Kita puji-puji Allah, minta. Maka Allah terlambatkan jawabannya. Beberapa saat saja. Dengan tujuan agar hamba ini tetap dalam doanya. Gitu ya. Dan dalam bab doa ini perlu ibu ketahui bahwasanya cara Allah memberikan kepada kita jawabannya, itu sesuai dengan sunnatullah atau sistem yang sudah Allah buat. Contoh misal, ya Allah sembuhin saya. Pertanyaannya, apakah Allah akan lemparkan obat dari langit? Terus bagaimana caranya saya tahu kalau doa saya sudah diijabah? Ibu habis berdoa nih tahajud, ya Allah sembuhin saya. Allah terima nih. Besok ibu ketemu sama teman atau tetangga, ngobrol-ngobrol. Tidak sengaja ngobrolin penyakit kita. Lalu dia ngomong, oh ada dokter yang bagus di sana. Kita ke sana, konsultasi cocok, resepnya cocok, sembuh. Inilah ijabah doa kita. Allah nggak lemparin obat dari langit. Ya Allah mudahin jodoh saya. Allah nggak lemparin manusia dari langit. Tiba-tiba ada yang suka, ada yang melamar, ada yang begini, ada sinyalnya. Ya itu tandanya. Gitu kan? Ya Allah mudahin rezeki buat saya. Mungkin Allah nggak akan lempar uang dari langit, tapi Allah mudahin ada yang tawarin untuk kerjasama, ada yang tawarin produk, ada yang tawarin ini dan itu. Misal contoh, jadi pintu rezeki itu terbuka. Nah seperti itu. Yang ke-9, kita sudah tidak asing dengan adanya Lailatul Qadar. Nah ini walaupun terjadi Bu, di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil bisa 21, 23, 25, 27 atau 29, tapi tetap saja ini kata sebagian ulama akan Allah berikan kepada orang yang memang merindukan malam itu. Memang dari awal Ramadan dia sudah sibuk ingin mempersiapkan diri di situ. Kalau orang yang bilang, sudahlah kayaknya terjadi di malam 25 atau 27, dia tebak-tebak saja. Nanti malam itu saja saya baru ibadah misal. Bisa saja Allah buat dia tidur. Dia nggak ibadah. Kan gitu. Tapi orang yang dari awal memang rindu dengan malam ini beda. Karena malam ini mahal sekali. Satu harinya, satu malam itu khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita bagi jadi tahun ini, tepatnya 83 tahun plus 4 bulan. Ibu bilang begini, subhanallah, pas Lailatul Qadar. Selama kita hidup kan berarti kita akan lalui itu ya. Karena malam itu pasti terlalui kan gitu. Selama kita hidup. Misalnya dia terjadi di malam 27, kita masih hidup. Berarti kita pasti laluin. Cuma siapa yang Allah kasih taufiknya untuk beribadah. Ada banyak orang sibuk dengan beli baju baru, ada orang sibuk dengan ini dan itu, ada orang tidur, ada orang kumpul-kumpul, tidak ada manfaatnya misalnya. Dia tidak dapat taufik untuk ibadah kan gitu. Nah ini Allah akan kasih taufiknya kepada orang-orang tertentu. Terutama malam itu usahakan berdiri untuk sholat tarawih atau sholat malamnya. Karena kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu gitu kan. Maka kita maksimalkan ini. Jadi ini sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Kalau ibu bilang misalnya subhanallah pas Lailatul Qadar. Maka sama dengan mengucapkan subhanallah 1000 bulan. Atau 83 tahun plus 4 bulan. Atau sedekah 1000 rupiah. Sama dengan kalau pas Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan bersedekah. Baca Quran sama semua pahalanya. Oleh karena itu ini kita harus kejar dan niatkan dari sekarang. Dari sebelum Ramadan supaya Allah berikan kepada kita
keutamaan Lailatul Qadar yang luar biasa gitu ya. Dan jangan pilih-pilih malamnya Bu ya. Jangan bilang oh kayaknya malam 27, kayaknya malam 25. Karena Nabi SAW lebih mengatakan taharru Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Kejar Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil dari 10 terakhir Ramadan. Berarti bisa malam 21, malam 23, malam 25, 27 atau 29. Maka dia bisa berkisar di situ, maka jangan disia-siakan. Kerjakan semua kebaikan-kebaikan di waktu itu. Allahu a'lam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah jadikan apa yang sudah kita pelajari iman bermanfaat. Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan dan juga sempurnaan iman dan ilmu. Allah berikan kita maksimal ya umur yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh, yang cukup panjang semuanya dengan ketaatan kepadanya. Semoga Allah terima seluruh amal yang pernah kita kerjakan. Dengan pahala sempurna Allah maafkan semua dosa-dosa kita. Allah menjaga ketentraman, kedamaian, persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan negara kita. Allah berikan kita dan negeri kita yang tercinta Indonesia ini sampai hari kiamat nanti pemimpin-pemimpin yang baik, yang amanah, menjalankan tugas dengan baik. Serta juga Allah jadikan negara kita makmur, serta maju dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara-saudara kita dimanapun yang sedang tertindas, terutama di hari-hari sekarang di Palestina dan khususnya di Gaza dan Rafah. Semoga Allah SWT ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah satukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.